Halo Sobat Skapa. Selamat datang di acara terbaru kita, yaitu adalah Skapa Talk. Dan coba kalian tebak kira-kira bintang tamu kita siapa. Ini masih kita blur. Ada yang bisa menebak dah bintang tamunya ini siapa. Dan tentunya bintang tamu kita ini adalah seorang fasilitator sekolah penggerak untuk materi coaching dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, lalu juga merupakan mentor nasional komunitas gerakan sekolah menyenangkan, dosen Universitas Terbuka dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, juara 1 KS berprestasi tingkat cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Kaltim tahun 2023, juara 1 berprestasi Provinsi Kaltim 2023, juara 1 GTK Inovasi KS tingkat BGP Kaltim tahun 2023, lalu juga 5 peserta terbaik KS Inovatif tingkat nasional tahun 2023. Dan ada tambahan satu lagi nih, peserta program 4 Years 2024 ASEAN Javan Exchange Program for Secondary School Education di Jepang. Nah, kira-kira sudah ada yang bisa menebak gak siapa? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman ya. Boleh tulis di kolom komen. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Siapakah ini? Boleh perkenalkan dirinya? Tepuk tangan dulu. Siapakah? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Emilia Monalita. Saat ini saya lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Balikpapan. Wah, tepuk tangan semuanya untuk Ibu Emi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Ada kesibukan apa Bu belakangan ini Bu? Kalau belakangan ini kita sibuk satu sekolah mungkin ya. Sibuk mempersiapkan ulang tahun SMK 4. Kemudian nanti tanggal 25 yang lewatkan akan ada lagi perayaan kedua untuk HUT Skapa di SMK 4 sendiri. Jadi ada beberapa lomba, nanti ada bazar, dan kita juga akan mengundang beberapa alumni untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT Skapa. Wow, hebat banget nih ya. Satu Tepuk tangan. lagi. Apa lagi nih Bu? Saya juga lagi mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dibawa ke Jakarta besok, tanda tangan MOU bantuan pemerintah untuk Teva kecantikan. Wow, boleh tepuk tangan semuanya untuk Ibu Emi. Ibu, kalau kita-kita ini yang tentunya bekerja bersama Ibu, pasti kita udah tahu Ibu seperti apa kan. Tapi kan yang nonton ini belum tentu tahu nih, Ibu tuh kesehariannya seperti apa. Boleh nggak Bu, Ibu ceritain perjalanan hidup Ibu sampai jadi kepala sekolah? Oke. Kalau yang di sini pasti sudah tahu ya, Bu Emil itu cerewetnya minta ampun gitu ya. Iya. Bu Emil itu cucut gitu ya. Tapi percayalah gitu ya, apa yang saya lakukan itu adalah untuk kebaikan SMK 4, supaya SMK 4 bisa maju, bisa setara dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi nggak di belakang sendiri. Kalau keseharian saya sehari-hari ya seperti ibu rumah tangga pada umumnya yang bekerja gitu ya. Pagi pasti bekerja, kemudian nanti kalau pulang sore ya ngurus rumah dan ngurus suami serta anak. Kemudian kalau hari Sabtu sama Minggu mungkin yang lain bisa happy-happy, saya masih harus kerja lagi karena saya ngajar di UT, dan itu menjadi kesenangan saya sendiri gitu ya, karena semenjak menjadi kepala sekolah kan gak masuk kelas ya, gak ngajar. Nah begitu dengan adanya di UT, profesi saya sebagai guru itu bisa terrealisasikan, bisa saya latih kembali nanti suatu saat apabila saya masih belum pensiun, kemudian tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah, saya masih punya nih jiwa sebagai seorang guru. Saya nggak lupa caranya ngajar. Kemudian sebelum menjadi kepala sekolah, saya guru di sini
ya. Jadi tahun 97 itu saya diangkat menjadi guru sebagai CPNS di sini sampai sekarang belum ada dimutasikan. Kemudian di 2020 itu saya menjadi PLT di sini. 2022 definitif sampai hari ini. Tuh. Oke, Ibu. Tapi Ibu kalau jadi ibu rumah tangga pernah nggak sih kayak ngomel-ngomel gitu kan ke anak gitu kan? Gimana yang jawabnya? Pastilah gitu ya. Mama-mama tidak pernah tidak mengomel gitu ya. Pasti mengomel, itu bumbunya mama-mama gitu ya. Ya mengomel-ngomel dikit lah. Di sekolah aja ngomel, apalagi di sekolah. Nggak di rumah ya. Iya. Baiklah. Lalu Ibu, selama berarti hampir berapa tahun ya Bu di sini ya Bu ya? 29 ya. Oh, Seumuran sekolah. seumuran sekolah Iya. Bu ya, seumuran sekolah. Perasaan Ibu melihat perkembangan Skapa ini kayak gimana Bu? Kalau dibandingkan dengan pertama kali saya masuk di SMK 4 tahun 98 ya jauh ya. Jauh beda banget. Kemarin waktu kita ngelihat kilas balik ya foto-foto Skapa di tahun 98 bisa dilihat kondisi lapangan seperti sawah gitu ya. Iya. Jadi kalau upacara itu begitu hujan dikit aja sudah nggak bisa dipakai upacara karena lapangannya sudah kayak sawah. Kemudian jelas fasilitasnya bertambah. Kemudian ruang-ruang kelasnya bertambah. Kalau dulu kan hanya bagian sayap yang kita tempatin ini aja, nggak ada lagi yang lain. Sama sayap yang sebelah sana itu belum tingkat. Tapi sekarang kita lihat hampir seluruh area yang ada di SMK 4 sudah penuh dengan bangunan gitu ya. Iya. Cuma bagian lapangan aja yang kita pertahankan untuk menjaga supaya ada hijau-hijaunya di lapangan. Supaya tidak semuanya tertutup dengan bangunan, ada sirkulasi udara lah yang tetap menjaga Skapa tetap sehat. Jadi makanya area lapangan tidak bisa dibangun lagi karena dari kementerian juga sudah menyampaikan bahwa hal ini harus dipertahankan. Tidak boleh ada bangunan lagi di area sekitar lapangan. Mau disuntik juga nggak bisa karena struktur bangunan ini tidak lagi mampu untuk suntik sampai ke lantai 3. Beda banget ya kalau dibandingkan dengan tahun 98 saya masuk, jumlah siswanya baru 1 kelas, perhotelan cuma 1 kelas, boga 1 kelas, kemudian busana juga 1 kelas, itu aja yang kita milikin. Kecantikan belum ada pada saat saya masuk. Kecantikan tuh dulu masuknya tahun berapa Bu? Kecantikan itu 3 tahun setelah SMK 4 berdiri baru ada kecantikan. Perjalanan yang sangat panjang Bu ya, bisa sampai SMK 4 sekarang sebesar ini loh teman-teman. Artinya saya itu mengikuti dari mulai pertama SMK 4 berdiri ya sampai sekarang ini tumbuh kembangnya itu saya mengikuti selama 29 tahun perjalanannya sekolah. Ya tahu, hafal betul gitu ya. Karena memang ada di sini gitu. Iya. Rumah kedua saya di sini gitu. Wah, berarti Ibu benar-benar sudah paham sekali SMK 4 seperti apa ya Bu? Benar. Karena setengah kehidupan Ibu di sini gitu betul. loh. Makanya ini rumah kedua saya lah. Ya kan? Apalagi melihat sekarang Skapa TV podcast Ya, kan? ini adalah tenyu gitu ya, ada podcast gitu. Sebetulnya rencana untuk bikin podcast itu sudah lama, baru ini terrealisasi ya. Mungkin peralatannya baru bisa dipenuhin hari ini. Kemudian Skapa TV juga hal yang baru buat sekolah ya, karena sebagai sekolah SMK yang bukan sekolah teknik ya. Tapi sekolah pariwisata, tapi kita justru punya mengikuti perkembangan untuk menyiapkan bagaimana dunia pertelevisian, dunia fotografi itu juga dikembangkan oleh SMK 4 yang notabene bukan sekolah teknik. Biasanya sekolah-sekolah yang teknik kan punya gitu ya, tapi walaupun kita nggak sekolah teknik, kita juga berusaha untuk mengikuti perkembangan sehingga kalau ada kegiatan nggak perlulah manggil orang luar, tapi memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah sendiri untuk kegiatan fotografi dan dokumentasi kegiatan sekolah. Gitu teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Nah Bu, kita kembali lagi nih. Pasti banyak juga yang penasaran kan. Ibu nih kalau nggak di rumah, kalau lagi nggak kerja,
ibu tuh ngapain gitu kan. Tadi walaupun ibu bilang ya ibu juga ibu rumah tangga, tapi kan pasti ada melakukan hal-hal kegiatan seru bersama keluarga gitu. Kira-kira ngapain sih Bu? Kalau lagi UT lagi libur semester berarti saya kosong ya, nggak ngajar di Jumat Sabtu Minggu. Ah itu happy banget. Kenapa? Bisa jalan-jalan, bisa nge-mall gitu ya. Yang pasti selalu jalan. Mencari suasana baru ke kebun raya, kemana-mana. Pokoknya merefreshingkan isi kepala lah. Kemudian melampiaskan kesenangan emak-emak pada umumnya untuk window shopping. Walaupun tidak membeli, yang penting jalan bareng keluarga nonton ya. Saya juga hobinya nonton gitu ya. Jadi seneng banget nonton. Pokoknya hobinya cuci mata lah di mall, ngadem. Kemudian dan tidak jauh-jauh dari hobi saya, makan. Apa tuh makanan favorit ibu? Makanan favorit saya mie ayam. Oh, mie ayam. Sesuaikan dengan bodinya, suka makan mie. Lalu Bu, kira-kira apa lagi nih kegiatannya ibu? Dalam waktu dekat pasti nanti setelah pulang dari Jakarta kita akan mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di Jakarta untuk di-share dan diperdalam di sekolah. Kita akan sibuk-sibuk lagi dengan yang namanya BIMTEK, sibuk-sibuk lagi dengan penyusunan dokumen. Itu akan padat lagi di sekitar Agustus sampai November. Itu akan penuh, mungkin Bapak Ibu gurunya terpaksa nanti harus meninggalkan kelas lagi karena akan ada kegiatan banyak sekali BIMTEK yang narasumbernya nggak dari kita gitu ya, narasumbernya dari pusat. Jadi otomatis akan sedikit mengganggu kelancaran KBM karena Bapak Ibu gurunya akan BIMTEK lagi. Wow, luar biasa. Berarti ibu bakal sibuk banget nanti nih Bu ya? Nanti setelah mungkin biasanya Agustus ya, Agustus sampai November lah. Itu Kita akan bersibuk-sibuk lagi ya. semua ya, nggak hanya saya saja, nanti Bapak Ibu gurunya juga akan dipanggil lagi untuk BIMTEK, IHT. Ya menyita pekerjaan sampingan sebagai seorang guru. Tapi kan tujuannya nanti untuk memperdalam lagi yang namanya deep learning, pembelajaran mendalam. Sama yang sekarang lagi tren, coding. Oh iya benar, coding. Ada 2 kompetensi itu yang nanti akan diperdalam lagi. Dan di bagian pembelajaran mendalam setelah coding itu nanti akan ada lagi dokumentasi berupa video gitu ya. Jadi proses pembelajaran coding, proses pembelajaran mendalam dan TEFA di jurusan itu akan divideokan lagi. Nah, Skapa TV nanti ke bagian job lagi itu. Wow, bagaimana orang di belakang kamera kita ini? Bagaimana? Siap. Nah, sudah bersiap ya. Nanti akan sekitar ada 2-3 video lagi yang akan diproduksi. Wow, luar biasa banget nih. Lalu Kemarin sempat ditanya sih sama fasilitator gitu ya. Nanti siapa yang bikin video? Apakah sekolah lain sebagai sekolah teknik? Saya bilang, enggak, saya punya SDM yang handal untuk membuat video. Yakin Bu? Loh, yakin banget saya bilang. Hasilnya sudah nyata lebih bagus kok dari sekolah teknik. Mungkin sekolah video mungkin lebih bagus SDM saya Bu. buat tepuk tangan untuk orang di balik layar ini. Lalu Ibu, apalagi nih? Kali aja ada rahasia-rahasia yang bisa Ibu bongkar di sini. Rahasia siapa ini? Rahasia kita berdua. Kegiatan-kegiatan apa lagi yang akan mendatang selain yang tadi Ibu sebutkan? Sebetulnya banyak gitu ya. Di isi kepala ini sebetulnya penuh dengan rencana-rencana untuk ke depan di sekolah gitu ya. Ada rencana untuk pengen menaikkan lagi kantin supaya bisa menjadi ruang kelas lagi, karena kebetulan kan kita juga kekurangan ruang kelas gitu ya. Kemudian ada rencana membongkar Edo Cafe di depan. Jadi Edo Cafe itu mimpi saya bisa naik ke atas, jadi 2 lantai. Oh. Nanti yang bawah yang Edo Cafe-nya akan dipakai untuk outletnya laundry. Yang atas itu untuk kafe. Nah, supaya apa, kan asik ya kalau nongkrong di atas ya. Iya, benar. Nah, itu mimpi. Semoga ada jalan gitu ya supaya TEFA kita juga lebih meningkat lagi.
supaya kualitas anak-anak dalam praktek juga semakin banyak. Laundry juga mimpinya adalah punya outlet gitu ya, supaya Iya. orang tahu, oh di SMK 4 ada laundry loh, bukan hanya Iya. guru-guru kita aja yang melondrikan di sana. Tapi Iya. kalau kita buka outlet, walaupun memproduksi atau mencucinya nggak di depan, tetap di belakang, tapi minimal ada outlet lah yang kelihatan bahwa itu ada laundry. Oh iya, benar. Sambil nunggu laundryan kan bisa ngafe di atas, itu Betul. konsepnya. Karena emang tempat laundry kita itu tersembunyi Tersembunyi, sekali ya Bu, betul. yang tahu juga hanya orang-orang dalam aja yang tahu betul. gitu. Makanya pengennya, mimpinya outletnya kelihatan dari umum, jadi orang luar juga bisa lah melondrikan di sekolah kita. Betul. Dengan di atas konsep cafe, nah kan anak lebih seneng ya kalau nongkrongnya di atas daripada di bawah kan. Iya. Sama PR-nya masih mencari barista yang bisa membuat kopi gitu. Sayangnya kan kita belum punya SDM untuk membuat kopi ya, barista. Iya, semoga semuanya terrealisasikan ya Bu ya. Amin. Nah Ibu, 3 kata yang menggambarkan Skapa. Keren, optimis, cerdas. Oh. Lalu Bu, pesan dan harapan untuk Skapa. Harapan saya untuk Skapa adalah bisa go internasional lagi gitu ya. Amin. Nggak hanya satu kali aja go internasionalnya seperti yang ke Paris waktu itu ya, tetapi muncul Paris-Paris yang lain, muncul yang ke Hong Kong, muncul yang ke Jepang dan sebagainya. Yang jelas harapan saya branding sekolah masih harus terus ditingkatkan supaya Skapa lebih dikenal oleh dunia luar. Itu harapannya, nggak hanya dikenal di Kaltim saja. Kalau di Kaltim saja kan Skapa sudah punya nama ya. Nah, mungkin satu sekolah pariwisata terbaik di Kaltim itu barometernya ada di SMK 4 gitu ya. Nah, pinginnya lebih lagi. Kalau di nasional nama kita juga sudah muncul, sudah dikenal lah. Karena kita adalah sekolah binaan PSMK sejak tahun 2015 gitu ya. Bahkan sejak zaman Bu Sari itu sebetulnya kita juga sudah menjadi sekolah binaan dari kementerian gitu ya. Buktinya di zaman Bu Sari pun kita pernah menerima bantuan RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional dan bantuan-bantuan lain. Jadi mulai zaman Bu Sari sampai sekarang itu kita selalu diperhatikan gitu ya oleh pemerintah pusat gitu ya. Buktinya pasti dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat, seperti pameran Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Itu dari Kaltim wakilnya hanya satu, kita aja. Kita 2 tahun berturut-turut itu dipanggil untuk pameran di Jakarta yang bertajuk Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Wow. Itu biasanya hanya satu Indonesia, itu hanya 15 sekolah yang diambil. Nah, Kaltim pasti diwakili oleh Balikpapan. Wow, keren banget ya. Ternyata SMK 4 itu sudah terkenal juga ya Bu ya, di dunia mungkin ya Bu ya. Di Indonesia. Di Indonesia udah terkenal juga, dan prestasinya tuh banyak banget loh sekalinya Bu ya. Ya. Dari zaman Bu Sari tuh berarti tahun 97 ya? 96, ya 96 97. Tuh, wah udah seusia SMK 4 juga Bu ya. Wah luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk SMK 4 dan tentunya Bu Emil teman-teman. Dan terakhir Bu, di ulang tahun Skapa yang kedua nanti nih Bu, acara yang kedua ini bisa kasih tahu nggak Bu, ada kegiatan apa di situ? Ya Kasih kan? cluenya ya. Kasih cluenya. Ada lomba paduan suara Mars SMK 4. Kenapa saya meminta Mars SMK 4? Supaya semua warga sekolah mengetahui gitu ya. Oh, Marsnya itu seperti ini, maknanya ada seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan susah banget, lagunya tinggi. Nah, yuk belajar sama-sama gitu ya. Belajar sama-sama tentang Mars Skapa. Nggak harus hafal, tetapi yang penting kita tahu bahwa ini loh ada Mars Skapa. Kemudian maknanya Mars Skapa itu apa gitu. Jadi supaya semua warga sekolah itu paham. Kemudian yang kedua ada lomba pembuatan konten tentang SMK 4.
Yang ketiga itu ada bazar. Bazarnya nanti alumni juga akan mengisi. Jadi supaya alumni juga tahu di tahun berapa, oh sekolah saya sudah berubah ya dibandingkan saya waktu itu. Ya. Itu spill kegiatan di Hutskapa yang kedua nanti di tanggal 25. Dan kalau jadi gitu ya, kalau jadi hari ini alumni itu akan ketemu dengan saya. Infonya sih mereka mau nyumbang band, mau mendatangkan band. Cuman saya nggak tahu band siapa ini yang mau didatangkan sama mereka gitu. Wah, band siapa ya? Kayaknya bakal seru banget ini Bu ya. Tanggal 25 ini ya. Berarti kita full ya, full kegiatan, nggak ada Nggak ada KBM. KBM, ya. Full party guys. Yes. Sampai jam berapa kira-kira acara itu Bu? Sampai zuhur lah, jam 12. Siapin duitnya ya buat beli makanan-makanan di bazar. Boleh nggak Bu di-spill ada berapa stand nanti nih? Kalau jurusan jelas ada 4, karena masing-masing jurusan mewakili 1 stand. Kemudian dari luar sudah ada yang daftar 3. Jadi sementara ini ada 7 stand yang siap untuk dibuka. Wow, bakal seru banget ini ya Bu. Apalagi dapat sponsor Yap. band. Kapan lagi ya Bu ya? Kapan lagi? Karena biasa kita kan dihibur Skapa Band. ya Skapa Band. Tapi semoga Skapa Band bisa juga Supaya tour sekarang ya. juga bisa melihat ya kalau band dari luar itu seperti ini nanti buat trigger ya buat mereka Ya. supaya lebih bagus lagi. Kita bisa dihiburnya sama Skapa Ya, Band. Skapa Band kemarin sudah tampil kan di di Penta. Ya, istirahat dulu sekarang biar Band luar. Wah. Supaya ada warna lah. Ih keren banget ya, keren banget. Terima kasih loh ini mau ada band. Boleh deh Bu sekalian juga saya mau tanya ya kan. Melihat alumni kemarin kan Bu di video itu. Rasanya Bu gimana sih Bu ketika lihat alumni ada yang sudah sampai ke luar negeri gitu kan. Sudah sesukses itu loh Bu. Saya sempat terharu ya kemarin, sempat merinding, sempat mau nangis gitu melihat kaleidoskop perjalanan Skapa. Kemudian ada senyum, ada tawa, ada kerja keras yang kita bangun di situ. Ada meluangkan waktu, ada pengorbanan yang kita kerjakan selama 29 tahun Skapa berdiri untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Begitu melihat hasilnya para alumni yang kemarin ikut fashion show ya. Nah itu kan semua alumni ya. Iya. Senangnya luar biasa bahwa saya pernah menjadi bagian dari kesuksesan mereka gitu. Guru-guru di sini pernah menjadi bagian mereka untuk seperti yang sekarang ini. Yang makeover saya coba lihat kemarin juga anak itu alumni ya Bu ya. Kemudian yang ada tayangan yang alumni berbicara kemarin speak ya. Kita lihat juga di salon semua karyawan salonnya Eva Salon itu adalah anak-anak SMK 4 semua. Jadi Eva yang sebagai leadernya yang punya, kemudian dia memperkerjakan adik-adiknya semua. Jadi itu artinya dia sudah bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Iya, untuk luar orang lain. biasa. Ya, nggak bergantung dengan pemerintah, tapi dia membuka pekerjaan untuk adik-adiknya. Kemudian yang si Adit ada di Batu Licin juga punya posisi ya kan. Sire yang ada di Prancis memiliki 2 toko outlet ya kan. Membangun usaha di luar itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Betul, saya membayangkan perjuangan dia membangun usaha dari nol itu seperti apa gitu ya. Dan dia memang pernah cerita jatuh bangunnya dia membangun usaha sampai punya 2 toko souvenir di Perancis itu kan luar biasa banget gitu ya. Jadi bangga betul dengan alumni-alumni yang sudah bisa berkarya, sudah bisa sukses di luar sana. Itu hasil kerja kerasnya Bapak Ibu guru yang ada di sini gitu ya. Untuk membentuk mereka menjadi orang yang berkarakter, membentuk mereka menjadi orang yang pekerja keras, disiplin. Kalau nggak disiplin mereka nggak akan jadi seperti itu gitu. Wah luar biasa sekali. Saya juga ikut merasakan betapa bahagianya dan saya juga ketika acara kemarin itu Bu, saya juga merasakan kayak bangga menjadi bagian dari SMK Negeri 4 Balikpapan. Ikut terharu dan tentunya senang juga sama yang sudah guru-guru lakukan selama ini, begitupun dengan para kepala sekolah dan tentunya Bu Emil saat ini ikut merasakan bangga dan bahagia. Bangga banget, seneng banget. Itu belum yang lain yang di belakang saya yang datang-datang lagi ya sih.
Itu kan setelah itu ada lagi yang datang di belakang saya. Ibu kok kayak terharu lagi, Bu. Ibu kayak terharu mau nangis lagi. Ngelihat mereka sukses itu ya bahagia gitu ya, seneng banget gitu ya. Kerjaan saya 29 tahun tidak sia-sia membina mereka gitu ya. Itu baru sebagian kecil ya, kita nggak tahu yang di sana-sana yang tersebar mungkin di belahan dunia yang lain. Masih ada anak-anak SMK 4 yang sukses gitu ya. Ada yang di Dubai ya kan. Di Dubai itu safe gitu kan. Jadi ya banyaklah anak-anak yang sudah berkarya di luar sana. Oh, Ibu. Baiklah kalau begitu. Ya, kalau guru itu Mbak nggak usah dikasih duit gitu ya. Melihat alumni muridnya sukses itu sudah sewenangnya luar biasa. Itu kalau jadi guru seperti itu. Jadi nggak perlu saya dikasih atau gurunya dihadiahin, itu nggak perlu. Tapi kamu jadi orang yang sukses sudah cukup. Berarti gurunya berguna gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Emil semua. Duh, jadi ikut terharu juga saya. Luar biasa sekali ngobrol-ngobrol bersama Ibu Emil hari ini ya teman-teman. Semoga nanti kita bisa ngobrol bareng Ibu Emil lagi ya. Boleh kan? Boleh kan? Boleh banget. Kita kupas tuntas lagi Bu Emil. Nah teman-teman, jangan lupa ya nanti datang ke ulang tahunnya Skapa teman-teman ya, tanggal 25 Mei 2026. Orang luar boleh nggak sih Bu? Kalau alumni boleh masuk. Oh, alumni boleh masuk. Yang kelas 12 nih Boleh. belum udah alumni Sudah belum? alumni dong. Sudah alumni ya. Kelas 12 boleh masuk juga ya. Bersama-sama kita merayakan ulang tahun Skapa kembali ya. Di SMK Negeri 4 Balikpapan pastinya akan ada penampilan dari band. Nih kita masih rahasia nih bandnya siapa. Rahasia. Tentunya jangan lupa juga belanja di stand-stand jurusan ataupun nanti stand-stand punya alumni ya teman-teman ya. Kita lirik-lirik, kita lihat-lihat, tertarik kita beli ya. Dan tentunya selalu support SMK Negeri 4 Balikpapan. Dan untuk kalian para calon-calon siswa-siswi yang berminat masuk SMK Negeri 4 Balikpapan, ayo sekarang ya, tujuan kalian ke SMK Negeri 4 langsung aja daftar. Udah kapan ya Bu kita buka? Bulan depan. Bulan depan. PPDB bulan depan. Jadi pilih-pilih SMK 4. Pilih SMK 4. Kita punya 4 jurusan. Ada perhotelan, ada kuliner, ada busana, dan juga ada kecantikan ya. Boleh banget dipilih. Seru guys, masuk di sini tuh seru banget ya. Buktinya udah terbukti banyak sekali alumni-alumni lulusan kita yang sukses-sukses ya. Dan sekian dari kami Sobat Skapa TV. Sampai ketemu lagi di Skapa Talk episode kedua. Satu lagi Mbak Wandes. Apa nih? Kalau ada penonton atau audiens yang nonton dan pingin ada bintang tamu siapa gitu di podcast yang episode kedua, tulis aja di kolom komentar. Boleh tulis di kolom komen ya Pastinya semuanya warga ya. Skapa ya. Iya pasti. Jangan warga RT kalian ya. Iya betul. Jangan orang asing gitu atau artis gitu ya. Kita mungkin belum sanggup gitu untuk ngundang. Aduh, itu terlalu berat ya guys. Kalau Warga tiba-tiba Skapa yang Nanti pengen kita dikenal undang gitu. Pak Iya. dari luar ya. Iya. Yang mungkin tokoh anak muda dari Bisa, luar kan. boleh. Bisa. Tapi untuk episode awal mungkin mengenal warga boleh. Skapa dulu mungkin. Siap. Bisa, Ya, ya. warga-warga Skapa kan dulu. Setengah jam mengenal Bu Emil nih. Tadi. Lebih dalam gitu ya. Nah tuh teman-teman semua boleh banget tulis di kolom komen ya. Kalian tuh pengen nanti Skapa Talk ini ngobrol sama siapa kita ya kan. Bintang tamunya siapa boleh banget tulis di kolom komen. Nanti yang komen terbanyak kita bakal undang orangnya ke sini. Ya kayak gitu. Jangan lupa juga di like, komen, dan juga subscribe. Terlebih lagi kalian harus banget share ya. Share videonya ke keluarga kalian boleh, ke teman-teman kalian boleh ya. Nobar juga boleh ya video ini. Seru banget ngobrol sama Ibu Emil.
Oke, segitu aja. See you next time. Bye-bye.